Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap, bab 4 yang bagian C, kehidupan masyarakat pada masa Islam, yaitu kedatangan Islam ke Indonesia, part pertama. Sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini: 1. Dapat menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. 2. Dapat menjelaskan cara penyebaran Islam di Indonesia. 3. Dapat menjelaskan pengaruh Islam di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Mekah. Islam ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Tokohnya adalah Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Anthony H. Jones. Buktinya, Indonesia bermazhab Syafi'i kebanyakannya, dan catatan dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Shu atau Sejarah Dinasti Tang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusih atau Barus, pantai barat Sumatera. Ini adalah foto Buya Hamka dan ini adalah gapura bertuliskan Kampung Barus, ya. Teori yang kedua, teori Persia atau Iran. Islam ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Tokohnya Husain Jayadiningrat. Buktinya kesamaan budaya dan tradisi, yaitu 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Ini adalah foto Husain Jayadiningrat dan ini adalah foto tradisi Tabot di Pariaman dan juga di Bengkulu. Yang ketiga, teori Gujarat, yaitu India abad ke-13 Masehi. Tokohnya Snug Hugrens dan Mokoite. Buktinya batu nisan Sultan Malik al-Saleh berangka 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, catatan Marco Polo, pedagang dari Venesia atau Itali, menyebutkan setelah singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina tahun 1292 bahwa Perlak merupakan kota Islam. Ini adalah foto Snug Hugrens dan ini adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh 1297 Masehi yang mirip dengan batu nisan di Cambai atau Gujarat, India. Kesimpulannya bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan dimulai abad ke-7 Masehi, berarti teori Mekah, ya, dan mendapatkan bentuk secara politik atau kesultanan abad ke-13 Masehi. Berikutnya, bagaimana cara Islam menyebar di Indonesia? Perhatikan di sini ada peta bagaimana daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Ini ya, Indonesia bagian barat, yaitu di Sumatera. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional. Mana internasional di sini ya? Selat Malaka ini. Sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh. Contoh pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Di sini ya, Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Kenapa cepat menyebar di pelabuhan? Karena di situ banyak interaksi perdagangan, ya, dari berbagai negara. Berikutnya, bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia? Caranya adalah pertama dengan perdagangan. Saat itu sudah ada perdagangan antara Indonesia dengan Arab, Persia atau Iran, India dan Cina. Ini contoh gambar perdagangan. Kedua, adanya pernikahan
Dalam Babat Cirebon, ulama Maulana Ishak menikah dengan putri dari Raja Blambangan dan memiliki keturunan bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Ini salah satu wali Songo. Yang ketiga, dengan cara pendidikan, adanya surau, dayah, dan pesantren dalam mendidik santri. Contoh pesantren Sunan Giri di Gresik. Ini ya contohnya. Keempat, kesenian, yaitu pertunjukan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga atau nama aslinya Raden Said, salah satu wali Songo di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nama-nama wali Songo ini Pak Eris sengaja tampilkan supaya tahu nama aslinya juga. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Kemudian ada juga Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Ada juga Gunung Jati. Nah, ini Sunan Gunung Jati. Yang keenam nama aslinya Sarip Hidayatullah. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Said. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Kesembilan Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Sarifuddin. Kenapa disebut wali Songo? Karena ada 9. Tugasnya adalah penyebaran agama Islam di Nusantara abad ke-15 sampai ke abad ke-16, namun khusus di Pulau Jawa. Pertanyaannya, kenapa para wali memilih Pulau Jawa? Karena Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada saat itu. Bagaimana pengaruh Islam di Indonesia? Pertama, dalam politik. Konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Contohnya Sultan Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Ini fotonya beliau. Kedua, dalam bidang sosial, pudarnya sistem kasta karena Islam tidak ada kasta pembedaan kelompok. Kedua, adanya gelar kiai dan sunan, tanda status sosial tinggi dalam agama Islam. Contohnya Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah, wali Songo di Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga, dalam bidang agama. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2018, mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Islam, 86,7% atau 267 juta lebih. Keempat, dalam bidang budaya, bangunan yang akulturasi. Ini ada pengaruh Hindu-Buddha juga ya. Akulturasi itu gabungan. Yang pertama, atap tumpang, Masjid Demak. Ini ya, tumpang biasanya ganjil 3, 5 atau 7 tumpangnya ini. Yang B, menara Masjid Kudus. Nah, ini menara Masjid Kudus. Ini bentuknya seperti pura ya, namun ini digunakan sebagai menara. Jadi kalau suara azan itu sangat terdengar jelas ya. Yang C atau yang ketiga, makam. Contoh Sunan Gunung Jati ada di atas Gunung Sembung. Nah, ini contohnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung. Mengapa makam ini beberapa umat Islam ada di bukit atau di gunung? Ini pun ada pengaruh bahwa bagaimana puncak tertinggi itu lebih dekat kepada Tuhan, seperti itu. Namun sekarang kebanyakan tidak di bukit ya, tapi di dataran rendah. Yang kedua, seni ukir atau kaligrafi. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kaligrafi ini adalah gambar ya atau tulisan Arab menyerupai gambar ini seperti perahu ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.